Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Dari ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan di kelompok dengan topik yang sangat penting, yaitu tentang pentingnya motivasi belajar siswa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menjaga terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jadi ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Siapa yang bisa? Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Kalau bahagia ya, sebelum kita masuk ke dalam layanan kita, tentunya ibu ingin memastikan semuanya berada dalam suasana yang kondusif. Kita harus fokus dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Dan ibu juga ingin menetapkan beberapa aturan agar kesepakatan kita selama ujian kelompok ini berlangsung. Yang pertama, kita harus saling menghormati, mendengarkan pendapat satu sama lain, dan menghindari kata-kata yang tidak menyenangkan di hati. Dan juga kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 40 menit. Jadi, mari kita menciptakan budaya yang mendukung agar kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif. Tentunya kegiatan di kelompok ini ibu harap tidak ada yang merasa malu karena di mana kita memberikan sebuah layanan ini disertai dengan asas kehasilan. Baik, selanjutnya ibu mau kalian semua memperkenalkan diri satu sama lain, sebutkan namanya dan dari pelaksanaan. Siapa tahu di sini ada yang belum saling kenal. Mungkin bisa dimulai dari ini dari kasih buat kesempatan. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Putri dari kelas 10A. Ini dari kelas dari kelas 10D. Oleh teman-teman, saya Aulia dari kelas 10C. Oke, baik ya, kalian sudah sangat mengenal sebelum hari bulan. Jadi kegiatan kita pada hari ini akan terbagi dalam tiga tahap. Jadi pertama, ibu akan memberikan satu ice cream, memberikan singkat tentang topik kita, yaitu pentingnya motivasi belajar siswa. Dan tahap kedua, ibu akan yaitu pada tahap ini, ibu akan menjelaskan materi layanan kita secara lebih detail dengan menggunakan beberapa orang lain. Dan pada tahap terakhir ibu akan refleksi dan menggunakan layanan kita secara keseluruhan. Begitu, karena ibu lihat semuanya masih dalam semangat, ibu akan memberikan kalian sampai sedikit. Itu terfokus, jadi semuanya berbeda. Ibu fokus ini kalau ibu bilang tutup pagi, berarti tutup sebelas. Tutup siang berarti 3 kali. Malam berarti dia malam tidak menunggu. Karena semuanya dulu. Kita mulai ya. Tutup siang, tutup pagi, tutup siang, malam. Oke, bagus ya. Semuanya menghormati. Kembali itu akan selama ini itu akan memberikan komunikasi singkat tentang pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Jadi motivasi belajar motivasi adalah dorongan internal yang mendorong seseorang untuk belajar atau meraih pendidikan. Motivasi belajar ini tentunya akan dapat membantu siswa
siswa untuk lebih fokus, sedikit dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas pendidikan. Dan kemudian dengan memiliki motivasi tinggi, dengan memiliki motivasi tinggi, siswa juga akan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Tentunya motivasi ini pasti sudah tidak asing lagi bagi anak-anak sekalian. Nah, coba sebutkan ada berapa sih jenis motivasi belajar itu? Siapa yang tahu? Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan karena mungkin sudah lupa atau belum ada yang tahu. Jadi ada dua jenis motivasi belajar, yaitu motivasi belajar intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi Ibu akan menjelaskan secara lebih detail dengan menggunakan sebuah PowerPoint di depan. Jadi silakan anak-anak sekalian untuk menyimak PowerPoint dan penjelasan Ibu karena sebentar Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Jadi seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa motivasi belajar ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu, seperti rasa ingin tahu, keinginan untuk mencapai prestasi, dan kepuasan pribadi. Kemudian motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dua individu seperti ujian ataupun hadiah. Nah, motivasi belajar yang ekstrinsik itu atau motivasi belajar yang dalam diri individu terkait dengan kepuasan pribadi dan keinginan pribadi untuk memahami atau mengejar prestasi. Contohnya, seseorang merasa senang dan terdorong untuk mempelajari materi tertentu karena mereka secara alami tertarik pada topik tersebut dan ingin mencapai tingkat pemahaman yang dalam. Kemudian di sisi lain, motivasi belajar yang bersifat ekstrinsik karena disebutkan yang berasal dari luar diri individu seringkali terkait dengan perkembangan atau seperti hadiah atau ujian. Misalnya seseorang mungkin belajar berhadiah karena mereka ingin mendapatkan ujian dari orang lain ataupun hadiah. Meskipun motivasi ini dapat memberikan dorongan awal untuk belajar, keberlanjutannya ini tergantung pada apa yang dulu disebut benar-benar bukan nilai intrinsik dalam apa yang dilakukan oleh orang. Nah, tentunya kedua jenis motivasi ini berbeda-beda untuk setiap individu dan dalam konteks belajar yang berbeda pula. Sementara motivasi intrinsik seringkali dianggap lebih baik karena mendorong keinginan yang lebih tahan lama untuk belajar dan tentunya motivasi dan motivasi ekstrinsik juga bisa menjadi dorongan yang penting untuk memulai atau melanjutkan perilaku belajar. Namun kemudian terlalu bergantung pada motivasi ekstrinsik tentunya dapat mengurangi keinginan intrinsik untuk belajar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak sekalian untuk memahami peran dan berbagai jenis motivasi dalam konteks pembelajaran ini. Selanjutnya, jadi anak-anak sekalian simak poin yang dipaparkan dan penjelasan tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jadi ada ilmu belajar, metode pembelajaran, motivasi diri sendiri, dan dukungan dari orang tua dan guru. Jadi ilmu belajar di sini mencakup ilmu belajar yang kondusif, seperti suasana yang nyaman, aman, dan mendukung kelas atau di rumah. Tentunya kalau kita memiliki ruangan yang bersih dan teratur, serta fasilitas yang memadai, itu akan terjadi interaksi positif antara siswa dan lingkungan serta dapat mendapat motivasi belajar siswa tersebut. Kemudian metode pengajaran. Metode pengajaran dengan ada dan beragam memiliki dampak besar
motivasi kepada siswa. Metode yang membuat berbagai siswa seperti berbagai dan aktif, berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah yang dapat membuat siswa lebih terlibat dari dan teredukasi dalam belajar. Kemudian motivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri ini merujuk pada dorongan internal yang mendorong seseorang untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Siswa yang memiliki motivasi diri yang tinggi, tentunya akan memiliki tujuan yang jelas, jadi dan memiliki kesadaran diri yang baik terkait dengan mereka dalam mencapai tujuan mereka. Kemudian dukungan orang tua dan guru. Dukungan yang diberikan oleh orang tua dan guru itu sangat penting dalam membentuk motivasi sebagai siswa. Orang tua yang mendukung memberikan dorongan dan kalimat aktif dalam mendidik anak-anak. Mereka juga menjadi anak-anak yang berkreasi. Selain itu dukungan dari yang terbatas dari guru juga dapat meningkatkan motivasi bagi siswa dalam memberikan kemampuan atas usaha perpisahan yang dilakukan siswa dan membantu siswa mengatasi hambatan. Selanjutnya, pentingnya motivasi belajar untuk siswa ini tidak dapat motivasi belajar ini dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, mengurangi tingkat absensi dan meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, anak-anak sekalian paling harus selalu berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Jadi motivasi belajar siswa ini merupakan faktor kunci dalam meningkatkan hasil akademik dan perkembangan diri. Hingga sistem pendidikan motivasi belajar yang tinggi, mereka akan lebih bersemangat untuk dan fokus dalam menghadapi tugas yang dihadapi. Sebagai siswa, mungkin sekali bilang menyadari peran penting dari motivasi belajar dalam kesuksesan akademik dan pribadi kalian. Oleh karena itu, kalian harus berusaha untuk selalu memelihara dan meningkatkan motivasi belajarnya dan dengan cara seperti yang kelas, temukan dengan dalam model yang dipelajari, mencari dukungan dari guru dan teman serta menghadapi tantangan positif dan buruk. Dengan demikian, anak-anak sekalian tentunya dapat mencapai potensi belajar yang sebenarnya dan meraih kesuksesan dalam pendidikan dan kehidupan. Oke, baik, karena dalam kegiatan kalian ini, Ibu akan menggunakan metode brainstorming dan tanya jawab. Itu mereka Ibu akan memberikan pertanyaan pada anak sekalian. Faktor apa saja yang dianggap mempengaruhi motivasi belajar siswa? Siapa yang bisa menyebutkan satu faktor? Ini faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa? Tadi Anda sudah diberikan. Bagaimana dengan Nila bisa menjawab? Ibu lingkungan belajar yang kondusif, Ya, harus siap. Siapa lagi? dia pengajaran yang menarik. Bagus sekali. Apakah ada yang bisa menambahkan lagi? Ya, kalau gitu, tadi yang disebutkan Akbar itu lingkungan belajar yang kondusif dan boleh pengajaran yang menarik. Nah, bagaimana sih faktor-faktor tersebut mempengaruhi motivasi belajar siswa secara lebih jauh? Saya kok. Jadi lingkungan belajar yang kondusif itu membuat siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Faktor apa lagi yang bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa? Ada juga, terus sekali ya, tadi
sungguh memang sangat penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang efektif dan motivasi. Namun ada beberapa faktor lain yang memberikan kontribusi secara signifikan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif. Salah satu faktor yang penting adalah menyebarkan kepada guru dan siswa. Ketika ada hubungan yang positif dan saling percaya dalam mendukung siswa, kemudian siswa akan cenderung ingin bermotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Guru yang dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa juga akan mampu memahami kebutuhan dan minat siswa tersebut sehingga dapat merancang pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentunya dengan memperhatikan faktor-faktor ini, kita akan bersama-sama menciptakan metode yang kondusif dan metode pembelajaran yang menarik. Selanjutnya Ibu tahu ada yang menceritakan pengalamannya terkait motivasi belajar di orang ini. Saya Ibu terkait sarana ini. Terima kasih buat kesempatannya. Jadi terkait dengan pengalaman saya dan terkait dengan motivasi belajar. Biasanya ini terjadi saat saya menghadapi tantangan-tantangan yang menarik yang membuat terhadap suatu topik yang membuat saya berminat untuk mendalaminya. Contohnya Bu, ketika saya belajar topik yang sangat menarik bagi saya tentu merasa termotivasi lebih dalam untuk mencari informasi tambahan dan juga mempelajarinya lebih dalam. Nah, kemudian ada Ibu motivasi ini itu berupa dukungan dan dorongan dari orang-orang sekitar saya Bu. Nah ini menurut saya berperan penting dalam menentukan motivasi belajar saya. Contohnya seperti adanya pujian ataupun pengakuan atas usaha keras lalu pencapaian yang saya raih. Nah, tapi ada juga halnya Bu, seperti orang lain ada saat dimana motivasi belajar saya itu menurun. Nah, ini terjadi ketika saya merasa lelah atau stres, atau ketika saya mendapati kesulitan di dalam memahami suatu konsep begitu. Nah, menurut saya dalam situasi seperti itu sangat penting bagi saya untuk mencari dukungan baik itu dari teman, keluarga, atau guru, dan tentunya saya butuh strategi untuk menghadapi tantangan tersebut. Terus saya ingin pengalaman dari keluarga yaitu kita menghadapi tantangan saat ini termotivasi untuk dalam materi ketika materi tersebut sulit untuk memahaminya. Kemudian juga mencari dukungan dari orang-orang sekitarnya dan tentunya berperan penting dalam mendatang motivasi keluarga yang misalkan mendapat pujian dan pengakuan atas usaha atau kerja keras yang dicapai yang membuat anak ini merasa termotivasi untuk bersuara dan menentukan. Nah, tadi dikatakan bahwa pernah anak ini mengalami motivasi belajar yang menurun. Nah, itu terjadi ketika itu masalah rasa stres dan ketika menghadapi kesulitan dalam memahami suatu konsep atau menyelesaikan tugas. Namun hati itu manusia untuk menghadapi situasi tersebut. Hati ini mencari dukungan dari teman, keluarga dan gurunya untuk mencari strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Terus kalian, terima kasih. Jadi pada tahap akhir selanjutnya Ibu akan membagikan KKBD yang berisikan beberapa pertanyaan terkait materi yang kita terkait materi atau pelayanan yang kita bahas pada hari ini. Setelah kalian yang berisi, silakan kumpulkan jawabannya.
Kalau sudah silakan untuk di depan ya, untuk Ibu. Bagaimana sudah semua? Saya sudah selesai. Jadi itu Ibu sangat mengapresiasi berbagai aktif dalam berbagai eksplorasi kegiatan dengan kelompok ini. Ibu lihat kalian dalam berkomitmen dan semangat yang tinggi di dalam mengikuti kegiatan dengan kelompok ini. Kegiatan ini tidak hanya memberikan sekali tentang komunikasi belajar, tapi juga bagaimana mengembangkan pemahaman kalian dalam mengatasi tantangan dalam belajar. Semoga apa yang kita laksanakan pada kegiatan yang kelompok hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi ini kita bisa satu orang merefleksikan atau menyimpulkan secara keseluruhan dari kegiatan dengan kelompok kita pada hari ini. Bagaimana Nak Ani? Bahwasanya motivasi belajar itu ada dua jenis. Yang juga jelaskan itu adalah intrinsik dan ekstrinsik. Dimana motivasi belajar ini sangat mempengaruhi proses belajar kami yang akan menjadi progresi bagi kami dan bagaimana kita juga meningkatkan atau faktor yang bisa menumbuhkan semangat belajar itu sendiri adalah yang sudah dipakai dengan teman-teman, adanya metode yang sesuai dalam proses pembelajaran dan kondisi yang mendukung hal seperti itu. Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih Mbak Ani. Terima kasih juga atas semua partisipasinya hari ini. Jadi tidak ada yang masih belum mampu untuk mengatasi masalahnya terkait motivasi belajar. Ibu akan memberikan evaluasi bulan hidup, yaitu dengan memberikan konseling individual. Sekali lagi terima kasih semuanya untuk kegiatan yang kelompok kita pada hari ini dengan ucapan berbagai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.